Halo 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 semuanya. 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 Kami dari kelompok 6. Aku Natasha Kristania Hoe, biasa dipanggil Nia. Aku Cut Alia Alindra Putri, biasa dipanggil Alia. Aku Vidya Ramadanti, biasa dipanggil Vidya. Walia Afida, biasa dipanggil Alia. Aku Arsyifa Wasaso, biasa dipanggil L. Oke, pertama-tama kita akan mempresentasikan tentang episode yang kita pilih dari Black Mirror, yaitu White Christmas. Oke, pertama-tama aku bakal jelasin tentang rangkuman White Christmas. White Christmas dari Black Mirror menyajikan tiga cerita yang saling berhubungan yang mengeksplorasi efek gelap teknologi pada hubungan dan identitas manusia. Episode ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis tentang transhumanisme, upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui teknologi. Narasinya mengkritik bagaimana sih teknologi itu dapat merendahkan martabat individu, seperti yang terlihat pada cookie, cloning digital yang mengalami penderitaan demi kenyamanan pembuatnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik dengan nilai-nilai kemanusiaan tradisional yang mengedepankan martabat dan kemandirian. Pada akhirnya, meskipun transhumanisme menawarkan kemungkinan perbaikan, hal ini beresiko melemahkan esensi kemanusiaan dengan memprioritaskan kemajuan teknologi dibandingkan pertimbangan etika dan hubungan antar manusia. Nah, White Christmas itu kalau dari survei orang-orang dianggap lebih menakutkan dibandingkan episode lainnya karena ada tiga faktor. Yang pertama, ceritanya itu tiga lapis. Episode ini terdiri dari tiga cerita yang saling terkait, masing-masing mengeksplorasi aroma tentang isolasi, manipulasi, dan konsekuensi tragis dari teknologi. Kedua, kegelapan dan ketidakpastian. Setiap segmen memiliki akhir yang tidak terduga dan seringkali tragis. Sering seperti kematian karakter utama dan pengkhianatan emosional. Ini menciptakan suasana yang lebih gelap dibanding dengan episode lainnya. Yang ketiga, implikasi etis. Penggunaan cookies sebagai klon digital yang mengalami penderitaan menyoroti isu etika serius tentang kesadaran dan hak individu, menjadikan penonton merenungkan gimana sih batas normal teknologi itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aku izin menjawab pertanyaan bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan manusia dalam episode White Christmas. Dalam episode White Christmas, teknologi memainkan peran besar dalam mempengaruhi hubungan manusia, seringkali dengan cara yang merusak. Teknologi Z-Eyes menghilangkan privasi dan merusak kepercayaan dalam hubungan, seperti yang terjadi pada Harry dan Jennifer, di mana interaksi mereka dikendalikan oleh pihak ketiga. Fitur blokir digital juga mengisolasi individu, seperti yang dialami oleh Joe dengan Beth, yang membuat komunikasi dan hubungan emosional menjadi mustahil. Selain itu, teknologi klon digital atau cookies menciptakan hubungan yang tidak manusiawi, dengan klon yang dipaksa bekerja tanpa hak atau empati. Teknologi juga memperburuk konflik dalam keluarga, seperti yang terjadi pada Joe, yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Beth dan anak mereka sehingga anak mereka meninggal. Secara keseluruhan, episode ini menunjukkan bagaimana teknologi tanpa regulasi moral yang tepat dapat menciptakan isolasi, kontrol, dan konflik yang menghancurkan, alih-alih mempererat hubungan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi aku mau ngejelasin tentang teknologi yang menarik pada episode White Christmas. Jadi teknologi ini menjadi pusat cerita yang bikin kita berpikir kalau ada hubungannya antara manusia dengan dampak teknologi. Nah, apa sih teknologi blocking itu? Jadi blocking adalah teknologi yang memungkinkan seseorang memblokir orang lain secara total. Misalnya, aku diblokir sama orang yang blokir. Aku sama orang yang blokir itu nggak bisa ngelihat ataupun ngedengar suara satu sama lain. Ini berlaku di mana aja, baik online maupun di dunia nyata. Kenapa sih
teknologi blocking ini menarik? Yang pertama, karena teknologi blocking pada series ini mirip dengan fitur media sosial. Yang kita kenal fitur block pada media sosial seperti Instagram atau WhatsApp, tapi di film ini konsepnya dibawa ke dunia nyata. Jadi kita tidak hanya memblokir secara digital, tetapi juga memblokir secara fisik. Yang kedua, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar yang etis, seperti apakah adil memblokir seseorang sepenuhnya, atau bagaimana jika teknologi ini digunakan sebagai hukuman hukum. Jadi dengan adanya teknologi blocking ini memperlihatkan dampak sosial pada teknologi blocking tersebut. Yang ketiga, munculnya dampak emosional yang besar bagi orang yang diblokir. Jadi bagi orang yang diblokir, ini adalah bentuk isolasi sosial yang menyakitkan, karena mereka kehilangan hak untuk berbicara maupun membela diri mereka. Sementara itu, orang yang memblokir bisa dengan mudah menghindari konflik tanpa memikirkan dampaknya. Dan yang terakhir, teknologi blocking ini relatable dengan kehidupan kita. Karena di dunia nyata pasti kita pernah yang namanya memblokir seseorang di media sosial, entah untuk menghindari konflik ataupun menjaga privasi. Tapi yang menariknya pada episode ini menggambarkan apa yang terjadi jika teknologi benar-benar terjadi pada kehidupan sehari-hari. Baik, dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab tentang apakah White Christmas Black Mirror mengejar tentang transhumanisme. Jadi episode White Christmas ini nggak secara eksplisit mengejar tentang transhumanisme ini sebagai ideologi, tetapi lebih menyoroti sisi gelap dan implikasi moral dari konsep-konsep yang sering dikaitkan dengan transhumanisme. Jadi di White Christmas ini ada beberapa konsep-konsep transhumanisme yang diangkat dalam episode ini. Kayak misal digitalisasi kesadaran, terus penghapusan batasan biologis, dan juga kritik terhadap transhumanisme. Dan teknologi cookie dalam episode White Christmas ini mencerminkan ide transhumanisme untuk melampaui batas biologis manusia dengan menciptakan salinan digital kesadaran yang membuat potensi untuk meningkatkan efisiensi kayak menciptakan asisten pribadi yang sempurna dan juga kayak kemampuan fisik atau psikologis manusia. Dan dalam episode ini, teknologi seperti blocking yang tadi teman saya bilang memungkinkan manipulasi hubungan manusia pada level yang tidak mungkin dilakukan secara biologis. Tapi di episode ini juga menggarisbawahi dampak negatifnya, kayak dehumanisasi, isolasi sosial, dan juga trauma psikologis. Dan di episode White Christmas ini lebih banyak mempertanyakan dan juga mengkritik etika di balik konsep tersebut. Dan juga di episode White Christmas ini tidak mengejar transhumanisme sebagai solusi ideal, tapi lebih kayak sebagai alat untuk mengeksplorasi dilema moral dan sosial yang muncul dari penerapan ide transhumanisme. Dan episode ini bertanya apakah manusia benar-benar siap secara etis dan juga emosional untuk menghadapi dunia di mana teknologi seperti ini menjadi kenyataan. Oke, selanjutnya bakal dilanjut oleh Elsifa. Ya, menurut kita, kesimpulan yang bisa kita ambil itu melalui cerita yang yang penuh dengan intrik tuh, White Christmas menyadarkan kita kalau teknologi itu tuh pedang bermata dua. Episode ini tuh menyiratkan bahwa kita harus menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak terjebak di dalam dunia distopian yang mengerikan. Terus White Christmas itu sebuah refleksi mendalam tentang makna keberadaan manusia di era digital. Episode ini mengundang kita untuk mempertanyakan identitas, kesadaran, dan moralitas dalam konteks perkembangan teknologi yang begitu pesat. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makasih. Dadah. Dadah, makasih guys. Thank you.